Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, saya percaya setiap kita diberkati oleh kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 79 ayat 9. Mazmur pasal 79 ayat 9. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mazmur pasal 79 ayat 9. Mari kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, pada sore hari ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Matius. Injil Matius pasal 20 ayat 30 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Injil Matius pasal 20 ayat 30 sampai dengan 34. Kekasih Kristus, doa yang dipanjatkan dalam iman dan sikap yang gigih tidak akan sia-sia. Prinsip ini perlu diingat, sebab tidak semua doa yang dipanjatkan kepada Tuhan pasti akan dikabulkannya. Salah satu penyebabnya adalah karena doa itu dipanjatkan secara sambil lalu. Artinya, doa tersebut bukanlah sungguh-sungguh suatu doa. Sebab pada dasarnya doa merupakan ungkapan iman seseorang kepada Tuhan. Oleh karena itu, doa yang dipanjatkan secara ala kadarnya bukanlah ungkapan iman dan bukan merupakan suatu doa yang sejati. Namun apabila suatu doa dipanjatkan dalam iman dan diungkapkan dalam sikap yang gigih, maka doa tersebut tidak akan diabaikan oleh Tuhan. Kekasih Kristus, pentingnya kegigihan iman di dalam berdoa tersebut ditulis di dalam Injil Matius pasal 20. Di situ dicatat kegigihan dua orang buta di kota Yeriko dalam berseru memohon pertolongan Yesus. Ketika orang banyak menegur mereka supaya mereka diam, justru mereka makin keras berseru dan berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Kegigihan mereka ini menarik perhatian Yesus dan menggerakkan belas kasihan di dalam hatinya, sehingga ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga
mereka melihat. Peristiwa ini menunjukkan bahwasannya kegigihan dan iman adalah berjalan seiring. Oleh sebab itu, doa yang dipanjatkan dalam sikap yang gigih tidak akan sia-sia. Baiklah kekasih Kristus, sadarkah kita kalau doa merupakan satu kebutuhan dalam kehidupan kita? Bukan hanya sekedar berdoa kekasih Kristus, tetapi doa merupakan sebuah pernyataan iman kita kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu betapa pentingnya sebuah doa harus kita panjatkan dengan sekuat tenaga kita, dengan kesungguhan hati, dengan iman, dengan kegigihan, sehingga doa-doa yang kita naikkan berkenan kepada Tuhan. Mari kekasih Kristus, sore hari ini kita belajar. Jikalau doa-doa kita hanya sekedar sepintas lalu saja, ataupun kalau doa-doa kita naikkan hanya karena lagi membutuhkan sesuatu pergumulan, saya sangat berharap kita berubah sistem atau cara berpikir kita. Doa merupakan napas hidup bagi saudara dan saya. Doa merupakan sebuah kebutuhan di mana kita bersekutu. Kita melakukan relasi, hubungan yang intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari biarlah doa-doa yang kita naikkan berdasarkan keinginan daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tugas dan tanggung jawab kita utama, bagaimana kita bisa membuat perasaan daripada Yesus Kristus ada timbul belas kasihannya untuk saudara dan saya. Ingat, tergerak hati Yesus dengan belas kasihan, dia menjamah orang buta itu, dan orang-orang buta itu menjadi sembuh. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara, hubungan kita dengan Tuhan. Ini sangat penting. Biarlah setiap kita, ayo membangun hubungan yang intim bersama dengan Yesus Kristus Tuhan, sehingga kita bisa merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir. Ya, ada Ibu Insabero Wamso, ada Ibu Yulanatan, ada Pak John Peter, ada Ibu Ruslina Warfando, ya, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan Yesus memberkati. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Kami naikkan syukur kami ya Allah. Engkau adalah pribadi yang penuh dengan kasih, kuasa dan kesetiaan. Di dalam kasih-Mu Engkau bersedia menolong orang yang menderita. Dengan kuasa-Mu Engkau sanggup melepaskan mereka dari penderitaan yang mereka tanggung. Di dalam kesetiaan-Mu Engkau tidak akan mengabaikan doa yang dipanjatkan di dalam iman kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah diri kami untuk bertumbuh di dalam iman yang gigih kepadamu, sehingga kami tidak mudah berputus asa ketika doa kami belum kunjung Engkau kabulkan. Sebab melaluinya Engkau sedang membentuk iman kami dan mengajar diri kami untuk semakin gigih dalam berdoa kepadamu. Tuhan Yesus, kami percaya kesetiaan-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di dalam kesetiaan-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu maupun mengingkari janji-Mu. Sebaliknya di dalam segala keadaan Engkau bersedia menyertai umat-Mu dan menggenapi firman-Mu. Di dalam keyakinan tersebut kami memohon agar Engkau menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Tuntunlah diri kami dengan roh dan firman-Mu, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan diri kami untuk mengisi hari demi hari dengan kehidupan yang semakin akrab intim dengan diri-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman yang dipelajari pada sore hari ini. Kami bersyukur ya Allah, sebab Engkau sangat baik bagi kami. Engkau punya rencana indah atas setiap kami, dan kami percaya Tuhan, biarlah dari waktu ke waktu iman kami semakin bertumbuh kepada Engkau.
Dan pada saat kami naikkan doa-doa kami, Tuhan, kami akan naikkan dengan sekuat tenaga kami, dengan segenap hati kami, dengan iman yang gigih kepada Engkau, ya Allah. Sehingga doa-doa kami akan dijawab oleh Engkau dalam nama Yesus. Sore ini hamba tetap berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir bersama dengan hamba, yang telah hamba sebut nama-nama mereka, ya Tuhan. Ada Ibu Mary Sesa juga, Tuhan juga memberkati, ya Allah. Biarlah pimpin dan tuntun kami terus berjalan di dalam kehendak rencana-Mu. Buka mata hati kami seperti Engkau menyembuhkan orang buta itu, ya Allah. Biarlah kami boleh melihat kebenaran demi kebenaran secara jasmani dan rohani. Terima kasih juga untuk Ibu Rida Tarudatuk, Tuhan memberkati juga. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong kami sungguh mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Hamba berdoa memberkati hamba-hamba-Mu ini, ya Allah. Berikan kekuatan, berikan kerendahan hati, ketaatan dan kesetiaan kepada mereka, sehingga mereka boleh taat dan setia kepada firman-Mu, ya Allah. Tuntun hidup mereka berjalan bersama dengan roh-Mu, dengan firman-Mu, sehingga mereka tidak keluar jalur, tapi mereka berjalan di dalam jalur kebenaran-Mu, ya Allah. Dan pakai hidup mereka, ya Tuhan, menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pribadi-pribadi, rumah tangga mereka, memberkati istri mereka, memberkati suami mereka, memberkati anak cucu mereka, memberkati pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka semuanya. Hamba mohon Tuhan berikan kesehatan yang terbaik. Biarlah pada hari-hari ini dalam kondisi yang tidak baik, Tuhan Engkau ada bersama dengan mereka. Dan biarlah mereka boleh memahami bahwa Tuhan Engkau tetap dengan kendali atas hidup mereka. Apapun tekanan, apapun keadaan yang sedang mereka hadapi, Tuhan, hamba percaya bahwa Engkau tidak pernah melepaskan mereka. Engkau tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri, tapi Engkau menuntun mereka dalam kebenaran. Dan Tuhan pakai hidup mereka menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dari hidup pribadi mereka, dimanapun mereka berada, ya Allah. Di dalam nama Yesus, hamba terus berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sageng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu, ya Allah. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Jamah umat Tuhan di daerah ini, ya Allah. Buat mereka berbalik terus dari waktu ke waktu di dalam kebenaran. Biar mereka hidup selalu di dalam kebenaran-Mu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati. Berkati wilayah kami. Dan berkati kota Manokwari, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa, menyerahkan pergumulan dari beberapa saudara. Ibu Vera Tanamal dengan orang tuanya Pak Bram Tanamal yang berada di Jakarta. Ya Tuhan, hamba tetap percaya kesembuhan telah Engkau berikan kepadanya. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pemulihan terus berjalan di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan berkati juga Pak Daniel yang bergabung bersama dengan kami. Pribadinya, rumah tangga dan pekerjaan pelayanan diberkati dalam nama Yesus. Ya Allah, sore hari ini hamba juga mau berdoa untuk saudara-saudara hamba yang sedang terganggu kesehatan tubuh jasmani mereka dalam keadaan sakit. Hamba berdoa untuk Pak Heri, Ibu Desi, bahkan juga Ibu Dorcas Sira. Hamba mohon kasih Tuhan menjamah mereka. Tuhan, aku percaya darah anak domba Allah yang tercurah di Kalvari itu mengalir dalam hidup mereka, dan pemulihan turun atas hidup mereka. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, hamba percaya, Engkau menyembuhkan orang buta, maka Engkau menyembuhkan mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan saat ini. Terima kesembuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan turun atas mereka. Kesembuhan turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan
di dalam persiapan ibadah raya pada besok hari, baik pagi hari maupun pada sore hari, baik secara online ataupun onsite. Tuhan, biarlah setiap kami mempersiapkan diri dengan benar di dalam mempersiapkan ibadah-ibadah ini, ya Allah. Sehingga ibadah-ibadah yang kami naikkan bukan menjadi ibadah rutinitas, Tuhan, tetapi dengan satu pemahaman bahwa kami membutuhkan kehadiran-Mu, ya Allah. Kami mau taat dan setia melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami, Bapa. Biarlah kehendak-Mu terjadi atas setiap kami, atas setiap gereja-gereja Tuhan, atas setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Urapan baru turun atas hamba-hamba-Mu, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan cuaca yang terbaik pada besok hari, sehingga tidak halangan untuk hamba-hamba-Mu, untuk umat-Mu datang beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya Engkau memelihara mereka, Engkau menyertai mereka, Engkau memimpin mereka, Engkau menyatakan kedaulatan-Mu, ya Allah, atas gereja-Mu, ya Tuhan. Sehingga setiap orang yang ambil bagian di dalam gereja akan menikmati berkat-Mu, ya Allah. Kesembuhan, pemeliharaan, persoalan hidup terjawab atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Bersyukur dan terima kasih juga untuk Pak Yamin Wirantono, untuk Pak Joni Siahaan. Tuhan memberkati juga pribadi mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan, pelayanan mereka. Tuhan berkati. Tuhan buat apa yang mereka lakukan itu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami umat Tuhan yang berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga mohon biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu turun melimpah atas bangsa negara kami, atas tanah Papua dan atas kota Manokwari. Biarlah kebenaran demi kebenaran itu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Demi Yesus yang hidup, kami naikkan syukur kami untuk sore hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Sekali lagi pesan saya, mari kekasih Kristus, bangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan, sehingga setiap doa-doa yang kita naikkan bukan sekedar berdoa, tetapi kita berdoa dengan iman, dengan sekuat tenaga kita, dengan kegigihan, sehingga doa-doa kita semua dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tetap ingat, Yesus Kristus anak domba Allah pegang kendali atas seluruh kehidupan kita, atas bangsa negara kita. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.